Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Stepanus Kaban dengan NIM 20.04.02.058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam telekomunikasi sebagai tugas mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam telekomunikasi. Yang pertama itu ada sinyal. Sinyal adalah suatu besaran fisik yang berubah terhadap waktu, ruang, ataupun dapat berubah terhadap variabel bebas lainnya. Yang dimaksud dengan variabel bebas ini adalah sinyal yang dapat dikatakan sebagai sinyal kontinu. Sinyal kontinu ini dinyatakan dengan XN, dan sinyal diskrit dinyatakan dengan XT, dan lainnya. Sinyal ini terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sini saya akan membahas mengenai sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sifat dari sinyal analog ini adalah yang pertama, dia bersifat kontinu. Kedua, dia tidak putus-putus gelombangnya ini. Kemudian di semua waktu ada. Kemudian menggunakan konsep frekuensi, ini sinyal analog ini mempunyai kelemahannya itu mudah terkena noise. Kemudian kapasitas informasi yang dibawanya ini sedikit. Kemudian boros bandwidth. Jadi ini adalah gambar sinyal analog. Ini adalah satu gelombang. Jika dia satu lembah dan satu bukit. Jadi ini adalah satu gelombang. Kemudian kita masuk ke sinyal digital. Kalau sinyal digital ini adalah sinyal yang bawa data dalam bentuk biner. Yang dimana kalau biner itu yaitu 0 dan 1. Sifat dari sinyal digital ini, yang pertama, itu bersifat diskrit. Kemudian, sinyal digital ini memiliki keunggulan yaitu lebih tahan terhadap noise. Berbeda dengan sinyal analog, dia mudah terkena noise. Kemudian kapasitas informasi yang dibawanya ini, sinyal digital ini lebih besar dan menggunakan konsep binar atau bit, dan kemudian lebih hemat bandwidth. Kemudian ada istilah digitalisasi. Digitalisasi adalah proses perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital. Digitalisasi fokus pada pengoptimalan proses internal, seperti otomatisasi kerja. Tujuan digitalisasi yaitu mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal, seperti keamanan dan juga data yang lebih stabil. Contoh dari digitalisasi ini secara nyata seperti yang gencar dilakukan oleh pemerintah, yaitu proses digitalisasi pertelevisian, di mana semua tip televisi yang menggunakan analog semua digencar untuk merubah ke sinyal digital, di mana prosesnya ini sinyal digital ini memiliki kualitas data yang lebih baik lagi daripada sinyal analog. Dari itu segi suara, gambar, ataupun yang lainnya. Sinyal digital ini lebih unggul. Kemudian itu ada yang namanya sampling. Sampling adalah proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit dengan mengambil sinyal analog. Di sini proses sampling ini ada syaratnya. Nyquist, yaitu syarat itu adalah frekuensi sampling ini harus lebih besar dari dua frekuensi awalnya. Di sini ada sinyal di mana ini sinyalnya ini adalah 8 Hz frekuensinya. Kemudian
kita sampling sinyalnya ini menjadi 16 Hz. Jadi ketika kita sampling, maka frekuensi sampling yang kita hasilkan itu menjadi lebih besar. Kemudian ada yang namanya confounding. Confounding adalah metode untuk mengurangi efek merugikan dari saluran dengan rentang dinamis terbatas. Penggunaan confounding memungkinkan sinyal dengan rentang dinamis yang besar untuk ditransmisikan melalui fasilitas yang memiliki kemampuan rentang dinamis yang lebih kecil. Ini contoh penggunaan confounding ini pada telepon dan aplikasi audio lainnya seperti mikrofon nirkabel profesional dan perekaman analog. Ini adalah contoh proses confounding. Ini adalah contoh sinyalnya, di mana sinyalnya ini tidak stabil, mengecil, membesar, tidak stabil. Kemudian ini dilakukan converging atau confounding, jadi sehingga sinyal yang dihasilkannya ini lebih stabil. Kemudian itu ada yang namanya transducer. Transducer ini adalah alat yang dapat mengubah suatu energi dari suatu energi ke bentuk lain. Contohnya itu yang pertama ada mikrofon. Mikrofon ini mengubah suara menjadi sinyal elektris. Kemudian loudspeaker. Ini loudspeaker ini mengubah sinyal elektris menjadi suara kembali. Ini adalah contoh transducer. Ini adalah amplifier-nya, alat untuk mengubah energi. Di mana sini adalah dimasukkan suatu input, satu dat input, kemudian outputnya ini perangkatnya ini adalah loudspeaker. Jadi mikrofon ini dari suara, kemudian dimasukkan ke sini jadi sinyal elektris, kemudian dari elektris ini diubah lagi menjadi suara dengan volume yang lebih besar lagi. Kemudian ada yang namanya simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Prinsip dari komunikasi simplex yang pertama itu adalah hanya membutuhkan satu saluran transmisi. Yang kedua, transmisi tidak bisa dilakukan bolak-balik. Kemudian yang ketiga, saat pengirim mentransmisikan, si penerima hanya dapat mendengarkan. Ini adalah contoh komunikasi simplex, di mana ini adalah contoh pengirimnya, ini adalah penerimanya. Jadi di saat pengirimnya ini mengirimkan data, si penerima ini dia dapat merespon, istilahnya tidak dapat mengirim kembali data, istilahnya tidak dapat memberikan data kembali kepada si pengirim ini karena ini menggunakan komunikasi simplex di mana hanya menggunakan satu transmisi. Jadi yang nomor satu ini hanya dapat mengirim, sedangkan nomor dua ini hanya dapat menerima atau mendengarkan data. Kemudian ada yang namanya half duplex. Ini suatu metode di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tetapi tidak dapat secara bersama-sama. Jadi, pada half duplex ini, dia tidak dapat melakukan komunikasi secara bersamaan. Jadi, ketika nomor satu ini mengirimkan data kepada nomor dua dapat mengirimkan data kembali kepada nomor satu, tapi setelah yang nomor satu ini menyelesaikan komunikasinya. Jadi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Ini alasannya tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena saluran transmisi yang digunakan ini hanya satu. Jadi ketika nomor satu ini mengirimkan informasi, setelah dia mengirimkan informasi, setelah diam, kemudian nomor dua ini dapat mengirimkan informasi kembali. Contohnya itu pada kehidupan sehari-hari kita itu walkie-talkie. Contoh nyatanya. Kemudian kita masuk ke full duplex, di mana ini adalah komunikasi di mana dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya menggunakan dua jalur komunikasi atau transmisi. Jadi full duplex ini
kita dapat memberikan informasi atau berkomunikasi secara bersamaan. Jadi ini menggunakan lebih dari satu transmisi. Jadi contohnya ini seperti contoh dari full duplex ini seperti telepon. Kita bertelepon, kita dapat melakukan komunikasi secara bersamaan. Kemudian ada yang namanya multiplexing. Multiplexing ini adalah suatu teknik di mana mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran. Ini contohnya, ini adalah multiplexing, di mana ini adalah banyak informasi. Kemudian dijadikan dalam satu saluran. Ini dijadikan dalam satu saluran. Tujuannya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik. Misalnya itu macam-macam, seperti ada kabel, kita bisa hemat, pemancar, dan penerima, atau kabel optik. Kemudian setelah disatukan ke dalam satu transmisi atau saluran yang di ini, kemudian ini ada yang namanya proses demultiplexing, di mana proses demultiplexing ini adalah merupakan cara untuk memisahkan dua atau lebih sinyal yang telah digabungkan menjadi satu sinyal. Kemudian demultiplexing adalah ekstraksi saluran yang asli di sisi penerima. Perangkat yang melakukan proses demultiplexing disebut demultiplexer. Jadi demultiplexing ini adalah dia memisahkan kembali. Jadi ketika ini disatukan menjadi satu saluran, kemudian demultiplexing ini dia dipecah lagi informasinya. Kemudian demultiplexing ini ada terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah PDM, Frequency Division Multiplexing. PDM ini adalah teknik sinyal analog yang dapat diterapkan ketika bandwidth dari saluran transmisi data ini dalam bentuk hertz lebih besar dari bandwidth gabungan frekuensi yang dapat ditransmisikan. Dalam PDM, saluran bandwidth dibagi menjadi pita frekuensi yang lebih kecil melalui proses modulasi AM. Contoh aplikasinya adalah pemilihan saluran atau channel pada siaran radio atau TV. Kemudian ada lagi jenis multiplexing TDM, Time Division Multiplexing. TDM ini adalah suatu proses multiplexing pada sinyal digital yang memungkinkan beberapa saluran untuk berbagi bandwidth kecepatan yang tinggi dalam satu jalur komunikasi dengan cara mengalokasikan waktu yang berbeda-beda untuk setiap sinyal digital. Kemudian yang terakhir itu ada namanya STDM, Statistical Time Division Multiplexing, di mana STDM ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari TDM, di mana STDM ini secara dinamis mengalokasikan waktu atau time slot di antara jalur komunikasi yang sedang aktif. Jalur komunikasi yang tidak aktif digunakan sebagai buffer ketika semua slot waktu sedang sibuk. Fungsinya adalah untuk penggunaan bandwidth yang secara efisien. Jadi STDM ini adalah lebih di atasnya lah istilahnya pengembangan dari TDM, di mana dia ini memiliki keunggulan yaitu dapat meminimalis menggunakan bandwidth secara efisien. Baru kita dalam telekomunikasi ada yang namanya bandwidth. Bandwidth pada dasarnya adalah jumlah data maksimum yang dapat transfer melalui koneksi internet selama periode waktu tertentu. Jadi bandwidth ini mencakup kapasitas transmisi koneksi yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kecepatan koneksi internet. Jadi intinya dari bandwidth ini adalah dia seperti lebar frekuensi. Jadi lebar frekuensi itu yang mempengaruhi kualitas dan kecepatan koneksi internet. Inilah contoh bandwidth. Ini adalah bandwidth-nya. Ini adalah lebar frekuensinya dari sini ke sini. Ini adalah bandwidth. Kemudian ada yang namanya modulasi. Modulasi adalah menumpangkan sinyal, yang sinyalnya ini ditumpangkan dari yang frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi, dengan mengubah karakteristik sinyal berfrekuensi tinggi. Dan modulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu modulasi analog, di mana modulasi analog ini terbagi
menjadi 3 bagian juga, yaitu AM, FM, dan VM. Dan ada juga modulasi digital, di mana modulasi digital juga terbagi menjadi 3, yaitu ASK, VSK, dan PSK. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari modulasi analog. Yang pertama itu ada amplitude modulation atau AM. Jadi AM ini adalah salah satu teknik modulasi dalam proses pemodulasian sinyal berfrekuensi rendah, sinyal informasi, pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo. Di sini ada kata kuncinya mengubah amplitudo gelombang yang berfrekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Jadi AM ini dia mengubah amplitudo gelombang, tapi tidak mengubah frekuensinya. Ini contoh gambarnya. Ini adalah modulasi analog. Di sini adalah gelombang pembawanya. Ini sinyal informasi analog. Jadi AM ini dia hanya mengubah amplitudonya ini, tapi tidak mengubah jumlah frekuensi dari sinyal gelombang pembawa ini. Jadi frekuensi tetap sama, yang berubahnya amplitudonya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah frekuensi modulation atau FM. Di mana ini adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi, pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Jadi, frekuensi modulation ini adalah kebalikan dari AM tadi, amplitude modulation. Jadi, ini yang berubah adalah frekuensinya. Jumlah frekuensinya berubah, namun amplitudonya tidak berubah. Kemudian terakhir, itu ada fase modulation atau PM. Fase modulation ini merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fase gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Teknik modulasi ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Oke, sekian penjelasan saya mengenai istilah-istilah dalam sistem telekomunikasi. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.